Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim wa rasulil azim imamil mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka mimma indak wa afiz alaina min fadlik wa anshur alaina min khazaini rahmatik wa anzil alaina min barakatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhal arifina bikmatik wa anshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nasina ya dzal ikram. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Mari kita berikrar raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma walhaqni bis-sholihin. Ada berita dari Pak Jasmin, mungkin di antara jamaah ada yang mengenalnya. Kenal kan Pak Jasmin? Beliau sedang sakit keras dan sudah tidak di rumah sakit, ada di rumah tinggalnya. Pesan dari putranya kepada seluruh yang mengenal beliau, pernah hubungan beliau, mohon dimaafkan dan mohon doanya. Pada kesempatan ini kita munajat kepada Allah untuk kita semua dan untuk saudara-saudara kita yang sakit, terutama Bapak Yasmin. Mudah-mudahan diberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran, dan Allah memberikan yang terbaik buat beliau. Karena menurut informasi dari putranya itu beliau komplikasi, Pak. Ada beberapa penyakit yang dia derita, di samping diabetes juga sudah merambah ke jantung katanya. Wa ala hadina qursalih ridha illah naswa jaba syifa asyallahul adzim rabbal wa ila jami' masyayikhina sadana wa abaina wa ummahatina summa ila arwi jami' masyayikhina asatidatina wa kullu man alam bitin fi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wa astaghfirullah li dzambi walil mu'minina wal mu'minat. La ilaha illallah wa astaghfirullah li dzambi walil mu'minina wal mu'minat. La ilaha illallah wa astaghfirullah li dzambi walil mu'minina wal mu'minat. Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Subhanallah walhamdulillah
ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي بعدد كل معلوم له اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آمين أسأل الله العظيم أسأل الله العظيم Subhanallah adada ma khalaq Subhanallah mil'a ma khalaq Subhanallah adada ma fil ardi wassama Subhanallah mil'a ma fil ardi wassama Subhanallah adada ma awsha kitabuh Subhanallah mil'a ma awsha kitabuh Subhanallah adada kulli syai Subhanallah mil'a kulli syai Alhamdulillah adada ma khalaq Walhamdulillah mil'a ma khalaq Walhamdulillah adada ma fil ardi wassama Walhamdulillah mil'a ma fil ardi wassama Walhamdulillah adada ma ahsa kitabuh Walhamdulillah mil'a ma ahsa kitabuh Walhamdulillah adada kulli syai Walhamdulillah mil'a kulli syai Bismillah khairil asma Bismillah la yadurru ma'asmi adha Bismillahil kafi Bismillahil mu'afi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim Bismillah ala nafsi wa dini Bismillah ala ahli wa mali Bismillah ala kulli syai'in a'tani Rabbi Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar A'udzu billahi mimma akhafu wa ahzan Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an
شيئا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك اللهم إني أعوذ بك من شر كل جبار عنيد وشيطان مريد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت amin. Jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda buat kita semua, terutama bagi orang yang ikhlas mendoakan orang lain, insya Allah akan tambah pahala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang ini sudah memasuki bulan Rabiul Awwal. Kita harus tambah bersyukur untuk menambah kekuatan iman kita, terutama dalam menambah keimanan pada Rasul itu harus lengkap dengan mencintai beliau sepenuh hati lebih daripada mencintai yang lain. Semoga Allah menganugerahkan pada kita mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada mencintai yang lain. Karena hanya dengan itu iman sempurna, kata Nabi. La yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Itu hadisnya. Iman kamu belum cukup sehingga kamu mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada mencintai yang lainnya. Barangkali kita perlu mengevaluasi diri di bulan Rabiul Awal ini, momen kesempatan untuk mengukur diri kita masing-masing. Yang kedua, kita sangat gembira dengan jaminan beliau waktu beliau mendapat wahyu, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Sungguh Muhammad, aku akan memberikan sepuas kamu, dan walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat lebih baik bagimu, juga bagi umatnya tentu. Apa jawab Nabi waktu itu? Idzan la ardo wa wahidun min ummati binar. Kalau begitu saya tidak rela manakala ada seorang saja umatku masih dalam neraka. Allah. Dan kita harus menyambut pernyataan beliau dengan penuh harapan, penuh keyakinan bahwa beliau telah mengatakan kullu ummati yadkhuluna jannah. Semua umatku bakal masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapa orang yang tidak mau surga? Lantas Nabi menjawab, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang disiplin taat kepadaku dijamin masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang berani mentang-mentang durhaka kepadaku, dia sama dengan tidak mau masuk surga. Barangkali kita semua pengen menjadi umat beliau. Pasti setuju ini? Ya, cuman kita harus mawas diri. Siapa yang masuk dalam kategori umatku? Nah, siapa yang umat itu? Alhamdulillah kalau kita termasuk manusia yang terpilih mewarisi Quran, itulah umatku, kata Ibnu Abbas.
Yang dimaksud umatku adalah orang-orang yang terpilih mewarisi Quran. Allah. Berdasarkan surat Fatir yang bunyinya sudah kita hafal semua. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami pilih, kata Allah, kami wariskan Quran ini kepada orang-orang yang kami pilih. Nah ini hanya tergantung kepada maunya Allah nih. Alladzina astafaina min ibadina, yang kami pilih Rahman. Dan nanti orang yang terpilih Quran ini akan kebagi kepada 3 kelompok. Faminhum zalimul linafsi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqum bil khairat. Ini parameter untuk mengukur diri masing-masing. Jadi bahan evaluasi sekarang. Ada yang masih zalimun li nafsihi, kata Allah. Allah tahu itu. Yang masuk umat Muhammad ada yang zalimun li nafsihi, ada yang sudah muqtasid, ada yang sabiqul bil khairat, elit sabiqul bil khairat itu. Yang benar-benar tidak ada cacat, dosanya sudah terampuni, kewajiban semua dilaksanakan, larangan tidak ada yang dilanggar, yang sunat juga sepenuhnya dijalankan, yang makruh ditinggalkan, yang mubah saja, yang menang juga membatasi diri, tidak pernah berlebihan. Nah, mereka ini unggul dengan izin Allah, bakal masuk surga tanpa dihisab. Jadi mual kumpul di mahsyar, teman. Kan kita nanti di akhirat kumpul di mana? Di mahsyar. Berapa tahun? 50.000 tahun. Golongan ini enggak. Kemudian golongan kedua adalah golongan muqtasid. Orang yang sudah menjalankan kewajiban, menjauhi perintah, tetapi kadang-kadang yang makruh dilanggar, yang sunat masih dilalaikan. Nah, ini muqtasid. Ini akan langsung juga masuk surga dengan rahmat Allah. Tersisa orang yang zalimun li nafsi, sudah iman, sudah baca Quran, tapi belum sepenuhnya mengamalkan perintah, masih berani melanggar larangan. Nah ini nu bakal bulan-bulanan ngenap di Arfah, ya, di mahsyar, bukan di Arfah, di mahsyar 50.000 tahun kepanasan. Tapi karena umat Nabi ummatan marhumah, nah justru umat yang disayangi oleh Allah, Allah segera menyuruh Nabi untuk memberikan syafaatul uzma di situ. Dengan syafaat Rasulullah mereka bakal masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di antara ajaran Quran Allah menyebut Allah memiliki Asmaul Husna. Dikuatkan dengan hadis Bukhari yang bunyinya an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi tis'atun wa tis'ina isman mi'atan illa wahida man ahshaha dakhala jannah. Mari kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhala jannah. Pak Ketua silakan bantu terjemahkan. Di sini ada kata man ahsaha. Siapa orang yang mengamalkannya, menghafalnya. Jadi kata ahsa ini selalu mengucapkannya dan benar-benar paham maknanya, dakhala jannah, dia dijamin masuk surga. Ini sifat-sifat Allah yang sempurna. Ini yang disebutkan secara khusus. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan tidak terbatas. Yang 99 ini yang wajib kita ketahui. Salah satu pernyataan Allah adalah menyuruh berdoa dengan ini.
Walillahil asmaul fad'u biha. Silahkan kamu meminta kepada Allah dengan asmaul husna. Jadi mintanya seperti ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Khaliq, ya Mutakabbir, ya Aziz, ya Jabbar, ya Ghaffar, ya tergantung kepada kepentingan kita. Orang yang pengen banyak ilmu sering-seringlah berdoa dengan ya Alim, ya Alim. Ibu-ibu, bapak-bapak memasihkannya peryogi rizki ya Razak, ya Razak. Supaya kita selalu mendapat kasih sayang Allah ya Rahman, ya Rahman. Supaya abadi kasih sayang ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Silakan Pak Ubay pada kalimah mana nyunkan. Kalau ingin masuk semuanya, jadi yang 98 itu masuk semuanya dalam kata Allah. Nah, saya ulangi, masuk dalam kata. Jadi kalau kita mengatakan ya Allah, sudah berikut seluruhnya ikut ke situ. Makanya kata Allah selalu didahulukan. Maka dalam doa selalu dibacakan Allahumma, Allahumma, Allahumma. Padahal secara makna sama dengan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Nah, sekarang untuk kita orang yang awam dan juga kita termasuk mungkin masih belum tinggi semangat untuk beribadah termasuk doa, sementara kita cukupkan dengan banyak ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jujur aja apa? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim dan sebagainya. Tapi kalau mendesak kebutuhan bisa karena merasa banyak dosa ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar di samping astagfirullahaladzim. Nah, ya boleh istighfar dengan menyebut ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar. Silakan. Itu saja. Jadi ahsoha ini mempunyai makna ditafsirkan, mengamalkannya artinya membaca Asmaul Husna, lalu menghafal, dan seluruh makna yang terkandung dalam Asmaul Husna dijadikan doa, sebagaimana diperintahkan oleh Allah, walillahil asmaul husna fad'u biha. Silahkan kamu berdoa dengan Asmaul Husna. Jadi ayeuna mah ngadua ka Gusti Allah teu kedah repot-repot nu panjang-panjang. Upami teu apal mah nu panjang atos we. Anu pendek nyaeta ya Allah, ya Allah, ya Allah. Atau ingin dikasih sayang ya Latif, ya Latif, ya Latif. Seperti dulu ada sekelompok ustadz yang disandra, ditahan tanpa jelas dosanya, lalu di ruang tahanan itu membaca ya Latifam bi khalqihi, ya Alimam bi khalqihi, ya Khabiram bi khalqihi bina, ya Latifu, ya Alim, ya Khabir. Dalam buku kecil yang kita miliki Majmu' Syarif, di situ disebut doa Kanjul Arsy, padahal isinya tidak kurang lebih itu Asmaul Husna. Maka sering kita berdoa dengan Kanjul Arsy karena Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna. Insya Allah pada kesempatan lain kita coba mendalami kata demi kata dari Asmaul Husna. Perlu nggak? Perlu. Insya Allah kita akan membahas itu insya Allah pada kesempatan yang lain. Mungkin Hansa Bukhari ini tertunda dulu untuk membahas Asmaul Husna, tiap perbo sajalah jatahnya. Untuk sekarang ini kita lanjut dulu dengan bab wasiat, ya, tentang wasiat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma hakum ri'in muslimin lahu syai'un
yusi fihi yabitu lailatain illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu. Aduh, Pak Nanang silakan baca terjemahnya. Artinya, nah ini, kalau kita merasa punya sesuatu harta, sebelum tidur itu wasiat harus ditulis. Di sini sebut lailatain, 2 malam, selama 2 malam. Jadi jangan sampai sudah 2 malam wasiat belum juga ditulis. Ini saking pentingnya. Jika namun katilu penting ditulis mah termasuk dosa ini. Karena ini bahasanya tidak diperbolehkan. Jadi kalau kita tidak menulis wasiat itu satu pelanggaran. Nah sekarang kalau untuk waris tidak usah diwasiatkan karena otomatis itu bila meninggal. Ini wasiat ini adalah bukan untuk ahli waris. Wasiat apapun yang ditujukan untuk ahli waris batal hukumnya karena akan tetap yang harus laksanakan adalah hukum warisnya dalam Al-Quran. Paham? Tekan wasiat. Wasiat mas sapertos orang teh selama hidup punya pembantu yang sangat setia. Kesuksesan kita dalam berumah tangga dilepas dari bantuan barudak jadi balager. Padahal ibuna sibuk, bapana nyakitu sibuk, nungurus teh, nyuci acukna segala macam kadang-kadang nyiapkeun tuang geung dia rencang. Betul kan? Betapa besar jasanya. Dia yang suka menyediakan makanan buat keluarga dan sebagainya. Nah ini sebelum kita meninggal itu kita wasiatkan bahwa nanti bila aku meninggal misal tolong sebagian hartanya berikan sekian persen. Syarat wasiat itu tidak boleh lebih 1/3 dari harta pusaka. Jadi harus kurang dari 1/3. Ya sabaraha wae tah mah. Badai 2%, badai 1% juga enggak apa-apa. Hanya yang dibatasi itu jangan lebih daripada 33%. Ya. Paham? Tertulis. Atau untuk lembaga sosial tertulis bahwa ini untuk nanti tanah yang di sana yang luasnya 10 tumak eta mah tong diwariskeun, tolong dijadikan untuk pusaka yang hasilnya untuk kepentingan Masjid Al-Ar. Diwakafkan. Paham? Tertulis itu. Misal karena Ustadz Rifki di sini udah lama lebih dari 20 tahun mungkin. Betul? Ada 20 tahun? 17 tahun. Berapa? 17 tahun. Beliau setia menjadi amanah merebut di sini. Nah, ada orang kaya di sini berbaik hati, amanat. Nanti kalau saya meninggal tolong kasih Pak Rifki sekian misal. Nggak musal itu, boleh itu. Misal ini. Misal. Ini contoh. Bagus itu. Alhamdulillah. Dan tertulis itu. Kalau sekarang mungkin kalau perlu dinotaris, kalau tidaklah tertulis pakai materai saja sekarang. Lalu pakai saksi. Si istri nanda tangan, anak nanda tangan sebelum meninggal itu. Paham? Dan semua keluarga yang mendengar tahu waris ini tentang wasiat ini wajib melaksanakan wasiat itu, tidak boleh merubah. Tapi ada boleh merubah apabila isi wasiat itu lebih daripada 1/3 harta kekayaan. Paham? Ternyata yang diwasiatkan itu nilainya tinggi lebih dari 1/3, boleh keluarga merubah. Tetapi andai kata keluarga mengikhlaskan, tidak apa-apa.
Cuman boleh merubah apabila lebih dari 3%. Baik, ada pertanyaan dari situ, silahkan Bu. Hibah. Nah, hibah kepada anak ini berbeda dengan waris. Dilakukan selama masih kita hidup, boleh itu. Dan kalau hibah jangan pilih kasih. Kamu harus adil dalam arti sama rata. Kalau hibah sama rata itu nilai, Pak. Betul kan? Nilainya harus sama. Bahkan Nabi pernah mengatakan, andai kata dibolehkan, aku akan memberikan kepada anak perempuan lebih daripada anak laki-laki. Ada itu. Tapi karena Nabi justru mengatakan itu, maksudnya supaya kita, misal ini anak kita cuma 2 anak perempuan semuanya. Kalau kita meninggal, otomatis warisan hanya boleh 2/3 buat anak kita. Betul? Apalagi anak tunggal. Kalau orang tuanya meninggal, anaknya perempuan cuma dapat setengah. Iya, setengahnya harus diberikan kepada yang lain. Bagaimana supaya harta itu memang menjadi anak kita, misal ini bukan akal-akalan, maka harus dengan hibah. Sebelum ibunya meninggal sudah dihibahkan anak nuduaan supaya sarwa. Nah, ya tertulis di notaris, ini untuk kamu, ini untuk kamu. Tapi dengan catatan selama bapak ibu masih hidup bisa ikut memanfaatkan. Boleh itu. Paham? Anu gaduh putra 2, istri sadayana, itu warisan untuk anak kita cuman berapa? 2/3, sepertiganya untuk ahli waris yang lain. Maka apa? Cuma 1, justru tadi cuma setengah. Ya. Apanya? Iya, setengah kekayaan yang ada di orang tuanya, dia hanya berhak setengah, selebihnya hak ahli waris yang lain, keluarga daripada ibu bapak. Itu Quran, Bu, Quran begitu. Nah, maka kalau memang kita ingin supaya harta kita menjadi milik anak kita, udah aja hibah, dihibahkan, tertulis di notaris, dihibahkan, tercatat. Akte tanah yang di sana atas nama anak, di sana ada nama anak, rumah juga atas nama anak. Paham? Supaya tidak menjadi masalah. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali tuh. Ya, hibah, dan hibah ini tidak terbatas pada anak, pada siapa saja hibah boleh. Saya juga mendapat hibah sebidang tanah dari seseorang, alhamdulillah. Untuk kepentingan kemajuan dakwah, katanya, untuk kepentingan dakwah. Baik, ada lagi pertanyaan? Cukup? Jadi kalau anaknya cuma 1 tidak boleh melebihi setengah? Iya, tidak boleh. Kalau ditulis kalau anak perempuan, tapi kalau anak laki-laki mah semuanya. Anak perempuan maksud saya. Iya. Boleh? Harus setengah? Iya, hanya setengah warisannya, hak warisnya. Iya, kalau anak perempuan 1, maka dia apabila orang tua meninggal, dia cuma dapat separuh warisannya, separuhnya lagi untuk keluarga yang lain. Kalau masih hidup dia hibahkan, sah saja dihibahkan. Sah berapa maksudnya? 100% bohong. Hah? Berapa bagian kalau sahnya lagi hidup dioperasi itu apa ditulis? Kalau hibah itu tidak ada persentase. 100% boleh. 100% boleh. Seluruhnya Pak? Boleh, kecuali kalau diwasiatkan. Untuk diwasiatkan, seperti tadi tertulis oleh ibu. Paham? 100% oleh ibu, sertifikat tanahnya, sertifikat rumahnya untuk anak, udah aman. Iya. Iya. Tercantum di situ wasiat, nanti ambil aja sebagian sesuai dengan jumlah yang diwasiatkan. Paham? Ya. Baik, kita sekarang
masuk kepada hadis nomor 2 berarti enggak? 195. An Umar ibnil Haris khatani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahi Juwairiyah bintil Haris radhiyallahu anhuma qala ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda mautihi dirhaman wala dinaron wala abdan wala amatan wala syai'a illa baglatahul bayda wasilahuhu wa ardon ja'alaha shadaqatan. Aduh, siapa yang relawan ya, ibu-ibu sekarang yang baca silakan. Ya, ini Rasulullah orang yang betul-betul telah menghabiskan hartanya selama hidup untuk kepentingan dakwah. Kalau tidak disedekahkan gitu, habis digunakan untuk kepentingan dakwah lah secara umum. Sehingga kata Umar bin Haris ini harus jadi ipar ya dari Rasulullah, karena salah seorang istrinya bernama Juwairiyah bintil Haris. Nah ini Umar itu entah kakaknya atau adiknya juga meriwayatkan bahwa Rasulullah tidak pernah meninggalkan dirham waktu meninggal. Tidak ada dinar, tidak punya abid ataupun amat, dan tidak kecuali begal. Itu adalah apa, kuda kecil lah yang disebut apa, keldai putih, dan senjata tumbak itu ya, tumbak Rasulullah yang ada di museum itu ada, dan tanah yang sudah diwakafkan. Jadi tanahnya itu sudah diwakafkan oleh Rasulullah untuk kepentingan dakwah ini. Udah, ini jadi tidak ada diwasiatkan apa-apa karena ini sudah tinggal sekian. Baik, maka sekali lagi wasiat itu adalah bagi orang yang memang memiliki harta yang layak. Hari teu aya nu perlu diwasiatkeun mah teu kedah, da tadi ge anu kedah teh nu gaduh harta seueur kudu aya wasiat. Nah, ini sebenarnya tekanannya kemana ini? Harta kekayaan kita jangan seluruhnya dijadikan waris buat anak kita. Kita harus punya bekal untuk kembali, yaitu sedekah jariyah, yaitu wakaf. Jadi dari sekian hasil usaha kita, mari kita jadikan bekal utama kita untuk kembali, yang pahalanya akan mengalir. Itu intinya, Pak. Paham? Paham? Jadi jadikan sebagian harta kita itu yang akan mengalir pahalanya. Seperti Nabi menjadikan tanahnya untuk sedekah, artinya sedekah jariyah di sini wakaf, ini sudah disedekahkan tanahnya. Baik, untuk pagi ini barangkali pengajian kita, kalau tidak ada pertanyaan, satu lagi aja, satu hadis lagi nih Kang. An Abdullah ibni Abi Aufa radhiyallahu anhuma annahu su'ila hal kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam awasa faqala la faqila lahu kaifa kutiba 'alan nas al wasiyah au umiru bil wasiyah wala awasa bi kitabillah. Wah, hebat sekali nih Pak Lubis saja nih membaca. Jadi Rasul memerintahkan wasiat, tetapi setelah ditanya apakah Rasul wasiat, yang dimaksud wasiat dengan materi. Tadi saya sebutkan Rasul tidak meninggalkan materi dirham kecuali begal itu.
ternyata wasiat Rasul ini dengan sesuatu yang paling berharga tidak ada tandingan, adalah wasiat supaya berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Inilah yang diwasiatkan oleh Nabi supaya menjadi kita semua mewarisinya. Paham? Paham? Supaya semua mewarisinya. Tetapi yang mewarisi Alkitab Quran tidak sembarang, tidak semudah itu. Sangat tergantung kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak jamaah Al-Haq harus sangat bergembira dengan terpilihnya mewarisi Quran. Lihat surat Yunus ayat 58. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Apalagi kalau kita sudah membaca surat Ali Imran ayat berapa? 164. Allah dengan tegas menyatakan bahwa kehadiran Rasul sebagai Nabi Muhammad sebagai Rasul itu anugerah. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhul kitab wal hikmah. Lalu kitab ini diwasiatkan kepada umat untuk berpegang teguh. Maka ekspresi kegembiraan kita harus benar-benar ditunjukkan. Kudu bunga dan bersyukur atas kitab ini. Bagaimana mensyukurinya? Nah, mensyukurinya ini apa? Mempelajari, membaca, memahami, mengamalkan, dan mendakwahkan. Itu syukuran atas nikmat yang paling besar, nikmat iman Islam, nikmat diterimanya Al-Quran. Dan kita harus ridho. Makanya setiap ngaji saya ajak supaya mengatakan raditu wabi Muhammadin. Rela dengan Islam Muhammad itu otomatis rela dengan Quran, rela dengan Al-Quran. Ada juga yang menang wabil Qur'ani imamah, rela menjadikan sebagai pedoman hidup. Semoga Allah selalu membimbing kita lurus untuk memahami Al-Quran tanpa ada penyimpangan, karena banyak orang yang menyalahgunakan, artikan Al-Quran. Kita mau lurus supaya Quran menuntun kita sampai surga. Amin ya robbal alamin. Imaman itu pemimpin anu dituturkeun ku urang. Jadi tatkala kita mengatakan wabil islami, ridho Islam, rela dituntun dengan Al-Quran, rela dituntun oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah orang pertama mengamalkan Quran secara sempurna, patut kita jadikan teladan. Allahumma amin ya robbal. Bahkan tidak akan termasuk cinta Allah, cinta Rasul kalau orang melakukan sesuatu yang mengaku ibadah tapi sama sekali tidak dicontohkan oleh Nabi. Ini harus benar-benar konsekuen dan konsisten dalam mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas kebersamaannya. Silakan Pak. Ada pertanyaan? Wasiat itu tidak menimbulkan madarat, memang wajib dilakukan. Tapi kalau menimbulkan madarat, mah jangan. Paham? Misal dia meninggalnya adalah di Surabaya dalam keadaan ya sudah tidak mungkin dibawa ke Bandung, sementara dia wasiatnya untuk makan Bandung. Jangan paksakan, udah aja sana. Insya Allah tidak dosa itu, karena Islam itu bukan agama yang sempit. La diror, bukan agama yang bisa menimbulkan madarat. Yuridu bikumul yusra, kami menghendaki yang mudah-mudah. Makanya wasiat itu harus yang mungkin bisa diamalkan. Jangan berwasiat dengan sesuatu yang sulit untuk bisa dilaksanakan. Paham? Itu saja barangkali. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa majelis.
Dan sebelumnya saya ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah berikan balasan berlipat ganda di samping ilmu yang bermanfaat untuk kita amalkan. Juga semoga Allah mengampuni segala kehilapan dan segala kesalahan kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum wa lakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ketemu lagi pada hari Sabtu yang akan datang.